Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, cerita mengenai Musa yang nyala api di dalam hatinya sudah redup, visinya sudah hilang. Sudah, apa yang terjadi kepada Musa? Kalau sudah tahu tentunya ceritanya, Musa pada waktu kecil sudah disembunyikan oleh orang tuanya karena Firaun menyuruh membunuh semua anak laki-laki bangsa Israel. Dan oleh karena pimpinan Tuhan, maka Musa ditemukan oleh putri Firaun sendiri, saudara, dan kemudian diangkat menjadi anak. Bukankah Allah kita luar biasa? Dan Musa diasuh oleh orang yang paling dekat dengan orang yang menyuruh membunuh Musa. Haleluya. Ini menunjukkan, saudara, kalau saudara punya panggilan Tuhan dalam hidup saudara, bagaimanapun usaha manusia menggagalkannya tidak akan bisa. Karena Tuhan kita, Tuhan Maha Kuasa. Tingkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bahkan kalau dari sejak awal pun setan mau menghancurkan saudara, tidak akan bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dahsyat dari Tuhan apapun. Katakan amin. Rencananya yang harus jadi, katakan amin. Rencana Tuhan yang bisa jadi. Walaupun setan berusaha menghalangi saudara, tapi kalau Tuhan bekerja dalam saudara, kalau saudara mau menyambutnya, maka panggilan Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Saudaraku, sejak kecil pun setan sudah berusaha mencegah yang Musa ini dipakai oleh Tuhan, ya. Tetapi Tuhan tetap berkuasa, Tuhan kita berkuasa. Dan kemudian diasuhlah dia oleh ibunya sendiri, pimpinan Tuhan juga, katakan amin. Ya, diasuh dia sehingga sampai seumur 45 tahun, kemudian baru dibalikan kepada putri Firaun. Saudara dapat bayangkan, Musa ini tentunya sudah mengerti firman Tuhan, diajari oleh ibunya sendiri. Kalau kita perhatikan baik-baik, hidup Musa itu ya baiklah, dia punya keluarga, ya, dia punya mertua yang mengasihi dia punya istri, dia juga punya anak, dia punya pekerjaan yang baik, dia tenang hidupnya di sana. Ya, tiap hari dia pergi mengembalakan domba, senang hidupnya. Pulang dia dari rumah, pulang dari padang, dia masuk ke rumah, ada istri menghibur dia, ada anak-anak menyambut dia. Suatu hidup yang baik, suatu hidup yang tenang, suatu hidup yang, saudaraku, yang diberkati, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Musa. Tuhan tidak pernah melupakan apa sebenarnya rencana dia yang semula dalam hidupnya, dalam hidup Musa. Tuhan tidak pernah melupakan visi yang sudah ditaruhnya di dalam hidup saudara masing-masing. Saudaraku, ya, dia tidak ingat untuk apa dia diselamatkan Tuhan sedemikian dahsyat, saudara. Dia tidak ingat untuk apa dia dipanggil Tuhan. Dia hidup tenang-tenang, dia sudah melupakan apa panggilan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Dia melupakan visi daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan Musa. Tuhan tidak pernah lupa akan saudara. Tuhan mau saudara bangun, bangkit, kenalah kembali. Haleluya. Mengerjakan visi yang sudah Tuhan taruh dalam hati saudara. Tuhan sudah taruh satu rencana yang besar dalam hidup saudara. Tuhan tidak mau saudara hidup biasa-biasa saja, karena kita punya Tuhan yang besar, ada visi yang besar Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saudara, kalau sudah perhatikan bagaimana saudara diselamatkan Tuhan, dahsyat, katakan amin. Saudara sendiri bisa berkata, tadinya aku sudah, kalau tidak ditangkap Tuhan, aku pasti sama dengan orang-orang di luar sana yang hancur hidupnya. Saudara pun dapat berkata demikian. Dan itu tidak ada yang kebetulan, ada visinya Tuhan. Tuhan mau saudara genapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara kembali kepada visinya Tuhan yang semula, saudaraku. Karena Musa tidak dipanggil Tuhan di tanah Midian, Musa tidak dipanggil Tuhan untuk membesarkan keluarga di tanah Midian. Ada tanah Kanaan, visi yang ditaruh Tuhan dalam hati Musa untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Musa tidak ditentukan Tuhan untuk tinggal di tanah Midian selama-lamanya. Walaupun dia punya keluarga yang baik, dia punya anak, dia punya pekerjaan yang baik, tapi itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup Musa. Demikian juga kita. Jadi kita punya visi yang menyala-nyala, sudah kembali kepada visi yang semula yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, 3 langkah untuk menyalakan kembali visi yang telah redup. Pertama, saudara, Musa menolak semua tuduhan-tuduhan setan yang mengatakan dia tidak sanggup berangkat. Perlu diketahui saudaraku, Musanya sudah 40 tahun di tanah Midian. Suatu waktu cukup lama. Haleluya. Mungkin saudara sudah merasa bersalah. Mungkin jemaat saudara, dan saudara mengajarkan yang firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang merasa bersalah dan berkata, aku sudah mengambil keputusan yang salah selama ini. Dan keputusan yang salah ini sudah terlalu lama aku ambil, sudah bertahun-tahun. Apakah aku masih bisa kembali untuk mengerjakan visinya Tuhan? Banyak orang lumpuh gara-gara itu. Banyak orang merasa tertuduh. Dulu aku mengandalkan pikiran
panggilanku. Musa juga demikian, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengerjakan visinya Tuhan. Dia pikir dengan membunuh orang Mesir itu dia bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi nyatanya bukan begitu jalan Tuhan. Tuhan mau kita tetap bergantung kepada Dia. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, saudaraku, dalam kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup kita. Haleluya. Roma 11 ayat 29. Bukalah kitab kita. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Katakan amin. Jadi setan akan datang dan menuduh saudara, sama seperti dia menuduh Musa. Engkau tidak sanggup, engkau bukan orang pilihan Tuhan. Sudah keputusan yang salah yang kau ambil. Sudah terlalu lama engkau di padang Midian. Ya, sudah terlalu lama kau dalam kesalahanmu itu. Sudah tidak mungkin lagi mengerjakan maksud Tuhan. Setan akan datang menuduh saudara, berkata, engkau tidak cukup baik untuk jadi melayani Tuhan lagi. Engkau tidak cukup baik untuk mengerjakan visinya Tuhan lagi. Engkau tidak cukup baik, engkau sudah berdosa, dan visi Tuhan yang besar itu tidak akan pernah bisa digenapi lagi dalam hidupmu. Pada hari ini kita bangun bangkit, kita tolak semua tuduhan setan, dan kita berkata, Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalaupun ada keputusan yang salah kita lakukan, Tuhan bisa mengampuni kita. Tuhan bisa menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Untuk itu adalah darah Yesus, saudaraku. Yang kita hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Semuanya pun karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tuhan sudah sediakan darahnya. Kalau kita rendah hati, kita mau berbalik, kita mau bertobat, selalu ada darah Yesus menyucikan kita. Selalu ada pengampunan daripada Tuhan. Selalu Tuhan bisa pulihkan kita kembali ketika kita mau rendah hati datang kepada Tuhan. Amin. Dan mengakui kesalahan kita, dan Tuhan bisa pulihkan kita kembali. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menyesali panggilan kali itu kembali mengerjakan visinya Tuhan.